Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Yang terhormat para penguji UKIN PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Hendrik Yakub Ledo, SPD, Guru Sejarah di SMA Negeri Onino. Saat ini sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 3 tahun 2023 pada LPTK Universitas Pendidikan Ganesha Bali. NIM 2374815031, UKG 201699640374. Hari ini Senin 4 Maret 2024, saya akan mengadakan praktik pembelajaran di kelas 12 IPS SMA Negeri Onino dengan materi perjuangan bangsa Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, submateri pemberontakan APRA, Andi-ASIS, dan RMS. Demikian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Siap. Beri salam. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Silakan duduk. Baik anak-anak, kita berjumpa lagi setelah pertemuan kita minggu lalu. Bapak mau cek dulu apa kabar hari ini. Baik. Apakah semuanya sehat-sehat? Sehat. Oke, kalau semuanya sehat-sehat berarti kita dalam kondisi siap untuk belajar hari ini. Dan sebagai makhluk yang bertuhan, kita sudah diberi napas kehidupan. Sudah selayaknya kita mensyukuri napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk itu, doa akan dipimpin oleh Kevin. Okay, before we start the lesson today, we're gonna pray. But before we pray, let me pray according to Christianity, that is Christian Protestant. And if you think yours not the same, just pray according to yours. Let's pray. Our Father, which is in heaven, and only in the name of Jesus Christ we pray to the Almighty God in heaven, from now on, until forever. Amen. Baik, terima kasih untuk Kevin yang sudah memimpin doa untuk kita di siang hari ini. Kita akan mulai dengan pelajaran kita di hari ini. Sebelumnya, Bapak mau mengecek hadiran dulu. Ketua kelas, berapa orang yang tidak hadir hari ini? 2 orang, atas nama siapa-siapa? Elvis Kikau dan Lady Kika. Berarti yang hadir ada 16 orang ya. Kita akan memulai pelajaran, tetapi sebelumnya Bapak harap masing-masing melihat ke samping kiri kanannya. Kalau ada sampah yang ada di sekitarnya boleh dipungut dan ditaruh di tempat sampah. Baik, kalau sudah pelajaran hari ini, kita akan berbicara tentang perjuangan. Ya, perjuangan bangsa Indonesia untuk bagaimana mempertahankan integrasi bangsa. Untuk itu, sebelum kita memulai, kita awali dengan satu buah lagu perjuangan, yaitu lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Untuk itu, kita berdiri. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Kita belah bersama. Terima kasih, silakan duduk kembali. Anak-anak, pertemuan kita kali lalu kita sudah berbicara tentang pemberontakan dalam hubungannya dengan pemberontakan yang mengganggu ideologi bangsa, yaitu Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, yang terjadi di beberapa provinsi di Indonesia. Hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu pemberontakan yang berhubungan dengan kepentingan, yakni kepentingan golongan ataupun kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Kalau Darul Islam, Tentara Islam Indonesia itu adalah pemberontakan yang mengganggu ideologi bangsa, yang kita pelajari itu pemberontakan berhubungan kepentingan, diantaranya adalah pemberontakan
APRA, biasa disebut Angkatan Perang Ratu Adil. Yang kedua adalah pemberontakan Andi Asis. Dan yang ketiga itu adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan. Itu terjadi pada tahun kurun waktu 1950. Pada saat-saat sekarang, kalau anak-anak suka nonton TV, itu ada banyak peristiwa-peristiwa yang hampir sama yang terjadi di Indonesia dewasa ini ya. Konflik-konflik yang terjadi atas dasar kepentingan kelompok. Salah satunya adalah konflik yang terjadi di Maluku, yaitu di Pulau Haruku. Untuk itu, dari gambaran yang tadi Bapak sudah sampaikan itu, konflik-konflik yang terjadi yang pasti tidak membawa keuntungan, karena yang namanya konflik tidak ada untungnya. Kalah tetap rugi, menang pun tetap rugi. Pembelajaran untuk kita daripada materi ini adalah sebuah kata motivasi yang dikemukakan oleh tokoh proklamator kita, yaitu siapa? Bung Karno. Bung Karno mengatakan bahwa perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Contoh, pergolakan yang terjadi di Papua, satu organisasi yang berusaha untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjadi kemelut bagi pemerintah mau ambil tindakan secara militer. Mereka juga adalah warga negara Indonesia, sehingga menjadi satu kesulitan bagi pemerintah untuk bagaimana cara menumpas OPM yang ada di Papua. Baik, jadi anak-anak, dalam pembelajaran kita hari ini, kompetensi dasar yang akan kita capai itu adalah menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa yang disebabkan adanya pemberontakan APRA, Andi Asis, dan RMS. Sedangkan tujuan daripada pembelajaran kita ada 5, yaitu mengidentifikasi ancaman disintegrasi bangsa disebabkan adanya pemberontakan APRA, Andi Asis, dan RMS melalui bacaan dari berbagai sumber belajar dengan tepat, mengolah informasi tentang ancaman disintegrasi bangsa yang disebabkan adanya pemberontakan APRA, Andi Asis, dan RMS dengan benar, menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa yang disebabkan adanya pemberontakan APRA, Andi Asis, dan RMS dengan benar. Yang keempat, menjelaskan peran tokoh nasional dan daerah dalam upaya menghadapi ancaman disintegrasi bangsa yang disebabkan adanya pemberontakan APRA, Andi Asis, dan RMS dengan tepat. Yang kelima, merekonstruksi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa yang disebabkan adanya pemberontakan APRA, Andi Asis, dan RMS dengan benar. Materi kita yaitu tentang perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan integrasi bangsa negara Republik Indonesia, dengan submaterinya ancaman disintegrasi bangsa, APRA, Andi Asis, dan RMS. Nah, dalam pembelajaran kita hari ini, model pembelajaran yang Bapak pakai itu adalah model pembelajaran problem based learning dengan metode literasi, diskusi, dan tanya jawab. Coba anak-anak perhatikan gambar yang Bapak tayang. Ini gambar yang kedua, gambar ketiga, gambar keempat,
Dari gambar-gambar yang Bapak tayang tadi, apa yang ada di benak anak-anak ketika melihat gambar-gambar tersebut? Ya, gambar pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil pada tanggal 23 Januari 1950. Yang kedua adalah gambar siapa? Kapten Raymond Westerling, yaitu pemimpin dari pergerakan Angkatan Perang Ratu Adil. Yang berikut, ini gambar dari iring-iringan mobil jenazah, ya, yang membawa jenazah prajurit-prajurit Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS yang gugur dalam upaya penumpasan pemberontakan Andi Asis. Ini gambar pemberontakan Andi Asis yang terjadi pada tanggal 5 April 1950. Dan ini gambar dari pemimpin pemberontakan yang terjadi pada April 1950, yaitu Andi Asis. Pemberontakan ini terjadi di Sulawesi Selatan, Makassar. Yang ini gambar pergerakan Republik Maluku Selatan. Pemberontakannya terjadi pada tanggal 25 April 1950. Dari gambar-gambar ini anak-anak, untuk bisa dapat mengetahui ya bagaimana pemberontakan itu terjadi, di mana pemberontakan itu terjadi, dampak daripada pemberontakan itu terjadi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dalam pembelajaran kita hari ini kita akan berdiskusi. Dan Bapak akan bagi anak-anak ke dalam 3 kelompok diskusi di kelompok yang heterogen. Baik, anak-anak sudah dalam bentuk kelompok. Kelompok 1 itu adalah kelompok APRA, kelompok 2 itu adalah kelompok Andi Asis, dan kelompok 3 itu adalah kelompok RMS ya. Tiap kelompok itu bagi tugas, satu bertugas sebagai ketua, satu bertugas sebagai moderator, satu bertugas sebagai juru tulis atau yang menulis, yang lainnya ikut peran aktif untuk menyelesaikan beberapa pertanyaan yang ada dalam lembar kerja. Dan ini ada LKPD-nya. Di dalam LKPD ini sudah ada materi dan juga beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang akan didiskusikan. Silakan Anda mencari penyelesaian daripada persoalan-persoalan yang ada dalam LKPD ini dengan materi-materi yang ada. Bisa juga dikembangkan melalui buku-buku sumber yang ada, ataupun bisa menggunakan mencari informasi lain lewat internet, lewat HP yang Anda punya, kalau HP-nya bisa akses internet, bisa menggunakan buku-buku paket yang sudah tersedia. Kelompok 1, ini LKPD-nya dan materinya ya. Kelompok 2, LKPD dan materinya. Kelompok RMS, LKPD dan materinya, materi ya. Jadi kelompok 1 diskusi tentang pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil, kelompok 2 berdiskusi tentang pemberontakan Andi Asis, dan kelompok 3 pemberontakan Republik Maluku Selatan. Untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di LKPD, ini petunjuk pengisian LKPD. Yang pertama, diskusikan cara penyelesaian masalah yang ada di LKPD. Ketua mengatur bagi tugas kepada semua untuk mencari penyelesaian dari masalah-masalah yang ada di dalam LKPD. Hasil diskusi itu kemudian akan dipresentasikan. Dalam presentasi masing-masing kelompok itu nanti akan diberi kesempatan kepada kelompok lain memberi pertanyaan ataupun menanggapi untuk kesempurnaan hasil diskusi Anda. Dan menjadi kewajiban bagi setiap anggota kelompok yang presentasi untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok yang lain kepada kelompok Anda. Silakan berdiskusi dari sekarang, gunakan semua sumber belajar yang ada
untuk mencari penyelesaian dari soal-soal yang ada dalam LKPD. Teman-teman, apakah ada ini latar belakang pemberontakan? Yang sudah menurut saya, latar belakang pemberontakan RMS terjadi berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang ingin membubarkan negara-negara bagiannya menyatukannya dalam NKRI. Teman-teman, apakah kalian sudah menemukan jawaban dari nomor 2? Ya, saya. Pemberontakan APRA terjadi pada tanggal 23 Januari 1950 di Kota Bandung. Apakah teman-teman ada yang sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan nomor 7? Ya, saya sudah mendapatkan pertanyaan nomor 7. Dampak pemberontakan dibagi menjadi 2, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif sebagai yang pertama, penyerangan ke markas Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Yang kedua, terbentuknya pasukan bebas. Yang ketiga, penyerangan markas Panglima Teritorium. Dampak positifnya, bergabungnya negara Indonesia Timur dengan NKRI. Baik, terima kasih. Apakah ada kesulitan? Ya? Ya, jadi jawaban-jawaban yang sudah ditemukan itu kemudian nanti disusun secara kronologis dalam lembaran kerja itu LKPD itu. Ya, itu nanti jadi hasil kerja dari kelompok 3, yaitu kelompok RMS ya. Untuk kelompok APRA apa ada kesulitan? Tidak ada. Ya. Jadi itu jawaban-jawaban yang ada itu. Setelah itu nanti disusun secara kronologis, ditulis dengan rapi di lembaran yaitu LKPD yang kemudian nanti jadi bahan untuk presentasi ya. Oke. Untuk kelompok Andiasis ada kesulitan? Iya, Pak. Sementara belum ada. Oke. Ya, atau apa yang mau ditanya? Ya, ini nanti jawaban-jawaban itu yang tadi sudah dikumpulkan itu ditulis dengan rapi di LKPD. Setelah itu menjadi bahan untuk sebentar dipresentasikan. Jadi urut sesuai urutannya. Karena ini sejarah, jadi harus secara kronologis ya. Oke. Oke, baik. Semua sudah? Ya, waktu diskusi selesai, kita akan masuk pada presentasi. Tetapi sebelum presentasi, karena anak-anak sudah lelah bekerja dalam kelompok, kita refresh kembali kita otak tenaga yang sudah terkuras dengan satu permainan. Kita ice breaking. Jadi nama permainan atau nama ice breakingnya adalah watermelon, ya, watermelon. Sebelum kita mulai, saya kasih petunjuk dulu. Kalau bilang watermelon, kita nyanyi watermelon, geraknya adalah seperti ini. Watermelon, watermelon. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 orange juice, orange juice. Lebih cepat lagi, lebih cepat. 1, 2, 3. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 orange juice. Oke, tepuk tangan. Untuk presentasi yang akan presentasi pertama itu adalah kelompok APRA. Untuk itu kelompok APRA dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh dan kami akan mempresentasikan hasil diskusi pada teman saya. Pemberontakan APRA terjadi pada tanggal 23 Januari tahun 1950 di Kota Bandung, di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling yang adalah mantan kapten tentara kerajaan Belanda. Latar belakang pemberontakan APRA adalah
ketidakpuasan terhadap keputusan konferensi meja bundar pada Agustus tahun 1949 di Den Haag, Belanda, yaitu kerajaan Belanda akan menarik kembali pasukan KL, akan dibubarkan dan akan dimasukkan ke dalam kesatuan TNI. Tanggal 23 Januari tahun 1950, pasukan Kapten Westerling memasuki kota Bandung dengan sekitar 800 pasukan APRA bersenjata berat. Dalam serangan ini, pasukan APRA melakukan pembantaian dan pembunuhan setiap tentara APRIS yang ditemuinya. Pasukan APRA juga memasuki wilayah Jakarta pada tanggal 28 Januari tahun 1950. Berencana menyerang gedung tempat diselenggarakannya sidang kabinet RIS. Upaya penumpasan yaitu pemerintahan RIS mengirim pasukannya APRIS dari Jawa Tengah dan Jawa Timur ke Bandung untuk mengatasi keadaan pada tanggal 24 Januari tahun 1950. Dan Perdana Menteri RIS Muhammad Hatta mengadakan perundingan dengan Komisaris Tinggi Belanda di Jakarta. Hasilnya, Komandan Garnisun Brigadier di Bandung Mayor Jenderal Engels mendesak Kapten Westerling untuk meninggalkan kota Bandung. Ia ditangkap di Singapura pada tanggal 26 Februari tahun 1950. Dampak negatif menimbulkan korban jiwa terutama dari pihak sipil, sekitar 200 orang tewas termasuk 20 orang anggota TNI dan polisi termasuk Letnan Kolonel Lembo, berpengaruh kepada kondisi keuangan negara, menimbulkan keresahan dan ketegangan antara Indonesia dan Belanda karena banyak bukti yang menunjukkan adanya dukungan logistik dan persenjataan dari Belanda kepada APRA. Dampak positif, pemberontakan APRA justru mempercepat proses pembubaran Republik Indonesia Serikat atau RIS dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Sekian dari hasil presentasi kami, dan kami memberikan kesempatan kepada kelompok 2 dan 3 untuk menanggapi. Silakan kelompok 2. Mengapa pemberontakan yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling disebut Angkatan Perang Ratu Adil? Apa tujuan dari pemberontakan APRA yang Anda jelaskan? Usulan untuk menambahkan materi bahwa rencana untuk menculik semua menteri yang bersidang membunuh Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Sekjen Kementerian Pertahanan Keamanan Mr. Ali Budiarjo, dan Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel TB Simatupang adalah pemerintah dari Sultan Hamid II. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dinamakan Angkatan Ratu Perang Adil karena Kapten Westerling berusaha untuk mengambil hati rakyat yang saat itu dijajah dengan menganggap dirinya sebagai Ratu Adil, seperti ramalan Jayabaya akan datang Ratu Adil yang akan memberi keadilan bagi rakyat agar bisa membantunya untuk mencapai tujuannya, yaitu mempertahankan bentuk negara federal. Tujuan dari pemberontakan APRA adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan menuntut agar TNI, NIL atau tentara Belanda di Indonesia sebagai tentara negara Pasundan. Westerling tidak mengakui APRI sebagai Angkatan Perang Nasional atau APR. Terima kasih atas masukannya dan kami akan menambahkan ke dalam hasil kerja kelompok kami. Apa masih ada pertanyaan? Sekian dari hasil presentasi kami, dan terima kasih. Oke, baik, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok APRA. Yang berikut adalah kelompok Andi Asis. Kelompok 2 atau kelompok Andi Asis, silakan. Baik, selamat siang Pak Guru dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kami kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Terima kasih dari pemberontakan Andi Asis.
Pemberontakan ini terjadi pada 5 April 1950 yang dipimpin oleh mantan Komandan Kompi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. Yang menjadi latar belakang dari pemberontakan ini adalah disebabkan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS pada 30 Maret 1950. Andi Aziz bersama pasukannya menggabungkan diri ke dalam APRIS di hadapan panglima tentara dan teritorium Timur Letnan Kolonel A.J. Makovinka. Kronologi pemberontakan ini, kondisi ini disebabkan pasukan KNIL sebelumnya merupakan tentara Belanda, sehingga antara dua pihak muncul perasaan tidak nyaman jika harus bekerja sama. Pada 5 April 1950, pagi sebelum pasukan APRIS mendarat, pasukan bekas KNIL di bawah pimpinan Andi Aziz menangkap beberapa anggota pasukan APRIS di Makassar dan merebut kota Makassar. Upaya dari pemerintah untuk menumpas pemberontakan ini, pemerintah segera bertindak mengatasi pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Andi Aziz pada 8 April 1950. Pemerintah mengeluarkan ultimatum yang isinya bahwa dalam waktu 4 kali 24 jam, Andi Aziz harus melaporkan diri kepada pemerintah RIS di Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada April 1950, Presiden Soekarno menyatakan bahwa Andi Aziz adalah seorang pemberontak. Pada 15 April 1950, Andi Aziz akhirnya berangkat ke Jakarta setelah didesak oleh Presiden Sukawati. Akan tetapi Andi Aziz dihadapkan ke pengadilan militer di Yogyakarta dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Pada 21 April 1950, pasukan ini berhasil memiliki Makassar. APRIS berhasil memukul mundur pasukan KNIL. Dampak dari peristiwa tersebut dibagi menjadi dua, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Nah, dampak negatif ini dibagi menjadi tiga, yaitu penyerangan ke markas Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Yang kedua, terbentuknya pasukan bebas. Yang ketiga, penyerangan markas Panglima teritorial. Dampak yang kedua, dampak positif. Bergabungnya menjadi negara Indonesia Timur atau NIT dengan NKRI. Mungkin teman-teman dari kelompok 1 dan 3 ada yang bertanya tentang Apa tujuan dari pemberontakan Andi Aziz? Masih ada pertanyaan? Ya? Ya, silakan kelompok APRA. Mengapa Andi Aziz menolak pasukan APRIS datang ke Sulawesi Selatan? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa tujuan dari pemberontakan Andi Aziz? Tujuan dari pemberontakan Andi Aziz adalah mempertahankan negara Indonesia Timur atau NIT, serta menentang anggota TNI bergabung ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. NIL saja yang bertanggung jawab atas keamanan di daerah NIL. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Andi Aziz khawatir jika bergabung ke dalam APRIS atau TNI akan diperlukan secara diskriminatif karena mereka berasal dari tentara KNIL. Apakah kelompok 1 dan kelompok 3 ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, tepuk tangan untuk kelompok APRIS. Andi Aziz. Oke. Sekian dari hasil presentasi kami. Yang berikut kelompok RMS. Pemberontakan Republik Maluku Selatan dipimpin oleh mantan Jaksa Agung di negara Indonesia Timur, yaitu NIT, bernama Dr. Christian Robert Stephen Somokil, yang memproklamirkan Republik Maluku Selatan atau RMS pada tanggal 25 April 1950 di Ambon. Pemberontakan RMS terjadi berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang ingin membubarkan negara-negara bagian dan menyatukan dalam NKRI. RMS menolak kebijakan tersebut dan Dr. Christian Robert Stephen Somokil, mantan
Agung Negara Indonesia Timur atau NIT merasa tidak puas apabila NIT harus kembali menjadi bagian NKRI. RMS sejatinya tidak hanya ingin memisahkan diri dari NIT, tetapi juga memisahkan diri dari NKRI. Jalannya pemberontakan pada 25 April 1950 pada anggota RMS memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan atau RMS dengan mengangkat Z.H. Manuhulu dengan Presiden dan Albert Wairisal sebagai Perdana Menteri. Pada 3 Mei 1950, Somokil menggantikan Manuhulu sebagai Presiden RMS. Pada 9 Mei 1950, dibentuk sebuah angkatan perang RMS dan Sarsan Mayor Hill E.Z. Samson diangkat sebagai panglima tertinggi. Untuk sistem kepangkatannya mengikuti sistem Hill, pemberontakan RMS mendapat dukungan penuh dari Belanda dan pasukan Hill yang untuk menumpas pemberontakan RMS, pemerintah RIS menggunakan 2 cara, yaitu cara pertama dilakukan secara damai. Cara damai ditempuh melalui perundingan dengan mengirim tokoh asli Maluku, yaitu Z. Leimena, Putuhena, Pelopesi, dan Rehatu ke Ambon untuk melakukan kompromi dengan Somokil dan pengikutnya. Akan tetapi misi ini ditolak oleh Somokil yang tetap pada pendiriannya untuk memisahkan diri baik dari NIT maupun RIS. Akhirnya pemerintah menumpas RIS dengan operasi militer. Operasi militer terbagi dalam Operasi Senopati I yang berlangsung dari 4 Juli 1950 berhasil menguasai pos-pos penting di Pulau Baru. Pada 19 Juli 1950, pasukan APRIS berhasil menguasai Seram. Selanjutnya pada 28 September 1950, Ambon bagian utara berhasil dikuasai. Dampak pemberontakan ada dampak negatif dan juga ada dampak positif. Dampak negatifnya adalah jatuhnya korban jiwa dan kerusakan material. Hubungan antar kelompok di Maluku tergantung terutama bagi kelompok pendukung RMS dan kelompok pendukung NKRI terhadap status kewarganegaraan mereka dan mengancam stabilitas NKRI. Dan yang berikut, hubungan Indonesia dan Belanda terganggu. Yang kedua, dampak positif. Dampak positif dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, adanya pemberontakan RMS menyadarkan masyarakat atas pentingnya kesatuan bangsa terutama masyarakat Maluku. Yang kedua, diterapkannya kembali penghargaan dan pengembalian pedoman atau orientasi adat istiadat serta budaya Maluku pada masyarakat setempat. Pada kelompok 1 dan 2, kami persilakan untuk Dipersilakan untuk kelompok APRA dan juga kelompok Andiasis menyampaikan pertanyaan. Ya, silakan kelompok Andiasis. Apa tujuan dari pemberontakan RMS? Tujuan RMS adalah ingin memisahkan diri dari negara Indonesia Timur dan Republik Indonesia Serikat. Pertanyaan lagi. Kalau pas, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Republik Maluku Selatan ini. Oke, silakan kembali ke tempat. Ya, jadi demikian 3 kelompok sudah menyampaikan hasil kerjanya dan ketiga kelompok ini sudah bekerja secara maksimal, sudah mempresentasikan hasil sesuai dengan yang diharapkan ya. Baik anak-anak, jadi dari 3 kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya, dari materi yang kita sudah belajar melalui proses diskusi tadi, apakah ada yang bisa memberi kesimpulan terhadap materi-materi yang sudah dipelajari lewat diskusi tadi? Silakan. Kesimpulan yang pertama yang saya dapat yaitu tentang pemberontakan APRA, yaitu pemberontakan APRA di Bandung 23 Januari pada tahun 1950 oleh Raymond Westerling. Pada dasarnya adalah keinginan untuk mempertahankan adanya negara-negara federal di dalam RIS pimpinan Soekarno.
Ya, itu kesimpulan yang pertama. Ada lagi yang mau menyimpulkan hasil belajar kita hari ini? Silakan. Kesimpulan yang saya dapatkan, pemberontakan Andi Aziz mengaklimi bahwa masalah keamanan di negara Indonesia Timur hanya tugas dari KNIL. Ya. Dan yang berikut dari pembelajaran tadi bahwa pemberontakan RMS itu adalah sebuah gerakan separatis ya. Gerakan separatis yang menolak untuk bergabung, bukan hanya bergabung dengan negara Indonesia Timur atau NIT yang kita kenal, tetapi juga dia menolak untuk bergabung dengan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pemberontakan yang dilandaskan atas kepentingan tadi, 3 pemberontakan tadi itu ada kesamaan antara 3 gerakan tersebut, baik APRA, RMS maupun Andi Aziz ya. Kesamaannya adalah sama-sama tidak merasa puas ya, tidak merasa puas terhadap kebijakan pemerintah. Dalam hal ini berdasarkan hasil konferensi meja bundar yang mana KNIL itu akan dihapus, kemudian KNIL itu akan digabungkan ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Harusnya mereka senang karena mereka dipakai dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Tetapi yang menjadi ya latar belakang ketidaksenangan, ketidakpuasan mereka adalah ketika mereka bergabung dengan APRIS ataupun TNI, mereka khawatir akan nanti didiskriminasi. Diskriminasi karena apa? Karena mereka adalah bekas dari KNIL atau tentara Belanda yang ada di Indonesia. Di akhir daripada pembelajaran kita hari ini, kita akan masuk pada evaluasi terhadap materi yang sudah kita belajar, ya. Dan di sini Bapak sudah menyiapkan 5 pertanyaan untuk anak-anak kerjakan, dan nanti hasil kerjanya akan dikumpulkan untuk diperiksa, kemudian akan diberikan nilai, ya. Oke, baik. Waktu mengerjakan soal sudah selesai. Silakan dikumpulkan. Di penghujung pertemuan kita hari ini, Bapak menyampaikan perlu kita menanam rasa persatuan dan kesatuan serta rasa cinta terhadap nusa dan bangsa. Yang kedua, pentingnya kita saling menghargai pendapat orang lain dan juga tidak memaksakan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok kepada orang lain. Karena dampak atau akibat dari kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain bisa berakibat pada suatu perselisihan. Untuk menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, maka yang perlu dilakukan adalah kita harus memahami nilai-nilai Pancasila dan juga mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Penting juga untuk membuat kebijakan yang membuat manfaat bagi banyak orang. Kita harus memahami bahwa kekerasan tidak akan menyelesaikan sebuah permasalahan. Baik anak-anak, pertemuan kita hari ini sampai di sini, dan pertanyaan untuk anak-anak adalah apakah pertemuan kita hari ini anak-anak merasa senang? Senang. Menyenangkan? Menyenangkan. Oke. Dan untuk materi pada pertemuan berikut itu yaitu tentang pergerakan G30S PKI. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini, dan untuk mengakhiri kita akan berdoa. Salah satu anak berdoa untuk kita. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena begitu besar kasih dan cinta-Mu, Engkau masih menyertai kami sampai saat ini. Ini doa kami, ampuni salah dan dosa kami, kiranya sertailah kami mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Siap. Beri saham. Selamat siang dan terima kasih, Pak. Selamat siang.